Dan tentunya juga yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Deddy Mahardi. Beliau adalah the best inovator nasional bidang teknologi, dan beliau adalah tentunya penulis buku ya, penulis buku Integritas Bangsaku. Lalu juga ini ada pilar pembangunan bangsa ya. Wah, luar biasa sekali. Dan juga beliau adalah penulis bestseller serta buku utama KPK RI ya. Beliau sekali lagi adalah the best inovator nasional bidang teknologi. Luar biasa sekali ya. Dan tentunya juga nanti acara ini akan dimoderasi oleh Ibu dosen kita, Ibu Ima Normalia Kusmayanti selaku dosen Telkom University. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Deddy. Pak Deddy sudah bisa mendengar suara kami semua dari Bandung, Pak Deddy. Halo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat buat Pak Rektor dan Waalaikumsalam, Mas Deddy. Ya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah Pak Rektor. Salah satu tahun terbaik ini. Terima kasih Mbak Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Deddy Mahardi. Ini adalah salah satu alumni terbaik yang insya Allah akan memberikan sharing untuk rekan-rekan Sivitas Akademika Telkom University. Welcome home Mas Deddy. Ya. Semoga senantiasa sehat. Rekan-rekan, saya sangat senang hari ini karena selain bisa bertegur sapa kembali dengan Mas Deddy, tentunya bahwa apa yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan salah satu buku bestseller ya, Mas Deddy ya. Bestseller dan jadi buku utama KPK RI. Nah, itu dia. Jadi kalau di Telkom University tadi Mbak Ajeng sudah menjelaskan juga bahwa culture university tentunya sangat diperlukan untuk membawa apa istilahnya tuh ruh ataupun engine di dalam berperilaku dalam kehidupan keseharian di kampus. Nah, sistem nilai yang digunakan adalah tadi harmony, excellence, dan integrity. Dan apa yang kita lakukan hari ini insya Allah bermuara pada keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sami. Iya, cantik batik banyak seratnya. Terima kasih kepada Mbak Ajeng yang cantik, waktunya sudah diserahkan kepada saya. Salam hangat, tadi saya sampaikan ya, sudah disampaikan oleh Mbak Ajeng kepada pimpinan Universitas Telkom, tadi Pak Rektor yang baru saja meninggalkan karena ada acara penting, kemudian Kepala Bagian Open Library Ibu Rika Yulian beserta jajaran Open Library Telkom University,
Dan tentunya narasumber kita di pagi ini Bapak Deddy Mahardi dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Telkom yang luar biasa. Saya melihat antusias dan baru kali ini acara yang saya hadiri melebihi 1.000 lebih peserta yang telah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hey, harmoni, excellent, integrity. Begitu Pak Deddy, salam Universitas Telkom kita ya. Apa kabarnya hadirin yang berbahagia? Semoga sehat, bersemangat, dan siap berpartisipasi dalam acara bedah buku di pagi ini. Saya Ima Kusmayanti yang akan memandu bersama narasumber kita yang telah hadir Bapak Deddy Mahardi. Nah, hadirin yang berbahagia, mari kita berkenalan lebih dekat dengan sosok penulis. Saya akan membacakan secara singkat kurikulum vitae beliau. Bapak Deddy Mahardi adalah seorang inovator, inspirator, dan penulis papan atas dari ranah Minang, tepatnya di Kota Padang, yang terlahir pada tanggal 10 Januari. Sebagai seorang inovator, beliau telah menyumbangkan belasan karya inovasi luar biasa kepada perusahaan tempatnya bekerja dan 2 kali dinobatkan sebagai The Best Innovator Nasional pada tahun 2000 dan 2008. Sebagai seorang inspirator, beliau tentu saja telah menjadi narasumber pada berbagai event dan juga public speaker dalam berbagai event, diantaranya adalah narasumber Focus Group Discussion bersama ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, narasumber debat calon presiden pada tahun 2014, public speaker pada acara talk show Berita 1 TV dan juga acara Akses Menuju Dunia Metro TV, narasumber kuliah umum di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas Padang, dan sebagai penulis, beliau selalu ingin membawa perubahan positif kepada pembaca buku-bukunya. Saya mengutip salah satu moto dari beliau, yaitu, hidup memang tidak abadi, tetapi jika diisi dengan sesuatu yang berarti, maka isinya tersebut akan abadi. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut penulis buku Integritas Bangsaku, Dulu, Kini, dan Nanti, Bapak Deddy Mahardi. Terima kasih. Sama-sama Bapak, apa kabar? Bapak ini sedang ada di kota Jakarta barangkali atau di Bandung Bapak? Alhamdulillah, saya ada di Jakarta, di rumah ini. Di Jakarta oh iya, Timur. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak. Ya, Alhamdulillah. Mangga Bapak, selama 30 menit ke depan Bapak dapat memberikan paparan yang berarti tentang buku yang telah Bapak tulis. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Rektor Profesor Adi Wijaya, kepada para wakil rektor atau Pak Dekan, kepada Ibu Rika sebagai kepala perpustakaannya Telkom University. Senang dan berbahagia sekali saya diberi kesempatan ini sharing di rumah orang tua saya. Saya kebetulan alumni STT Telkom. Saya sudah sharing di beberapa perguruan tinggi, di beberapa instansi. Pernah juga diundang oleh Universitas Kebangsaan Malaysia. Tetapi di rumah orang tua saya sendiri, saya belum pernah diberi kesempatan untuk sharing itu. Walaupun sudah berapa kali saya coba ngubungin Pak Rektor atau beberapa teman gitu ya. Jadi saya khawatir nanti menjadi anak durhaka atau malin kundang gitu ya. Jadi alhamdulillah pagi hari ini saya diberi kesempatan sehingga menjadi kebahagiaan tersendiri buat saya. Nah, bicara integritas bangsaku ini memang kebetulan menurut pandangan saya ini penyakit yang dari awal kemerdekaan atau mungkin sejak penjajahan itu sampai sekarang bukannya makin sembuh tapi makin parah gitu. Sehingga saya terpacu untuk menulis buku ini. Dan alhamdulillah buku ini sudah saya komunikasikan dengan Gubernur Lemanas dan saya serahkan, mungkin ada di slide-nya nanti ya. Lalu saya komunikasikan juga dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Bapak Asman Abnur waktu itu. Rencananya mau dijadikan buku pegangan pegawai negeri juga, cuma beliau keburu lengser, akhirnya saya putus komunikasi gitu. Lalu buku ini saya komunikasikan dengan pimpinan KPK. Kebetulan sebelumnya saya nulis novel ya. Saya ya alhamdulillah saya diberi rahmat oleh Allah, sepertinya sebuah keajaiban. Saya orang teknik yang diberi rahmat oleh Allah bisa nulis novel dan bisa nulis buku-buku motivasi.
Di novel saya sebelumnya judulnya Pelampung Emas, itu diberi pengantar oleh Mas BW, Bambang Wijayanto. Kebetulan tema dari novel Pelampung Emas itu juga mengenai kejujuran. Itu mengenai jalan hidup saya dari kecil sampai saya berkiprah 34 tahun di Telkom, berusaha bekerja dengan jujur dan berbakti kepada perusahaan, walaupun tidak menjadi pejabat tinggi di Telkom gitu. Ya, ini buku Integritas Bangsaku ini adalah buku ke-7 dari 24 buku yang sudah saya tulis. Seolah tahun ini saya menerbitkan 2 buku lagi yang judulnya Indah Pada Waktunya dan Cacat Logika. Sudah disetujui oleh Gramedia, buku ke-25 dan buku ke-26. Ya, cita-cita saya selama rahmat usia diberikan Allah ini, minimal saya menerbitkan 100 buku gitu. Dan alhamdulillah juga buku-buku saya ada di Amazon dan di perpustakaan beberapa negara asing. Integritas Bangsaku ini saya tulis dalam rangka keprihatinan saya melihat kondisi integritas atau kejujuran atau budaya-budaya mulia di bangsa ini yang makin lama makin menurun. Lanjut. Ya, lanjut. Itu ya, jadi seperti saya ceritakan tadi, buku ini sudah saya komunikasikan dengan Bapak Gubernur Lemhanas dan sudah saya berikan juga kepada beliau, ya, Bapak Letnan Jenderal Agus Wijoyo. Lalu buku ini dibedah di auditorium KPK RI. Setelah dibedah, lalu didiskusikan oleh pimpinan untuk kemudian ditetapkan menjadi buku utama di KPK RI. Buku ini juga ada di Amazon ya, dan di perpustakaan beberapa negara asing. Ini kalau nggak salah perpustakaan Australia. Ini sekilas tentang buku ini. Sudah dibedah juga di Bank Indonesia Academy. Lalu didiskusikan waktu ada pertemuan para pejabat tinggi BI di Cirebon. Saya juga diundang sebagai narasumber. Dan BI malah minta tolong carikan pendamping saya sebagai narasumber karena saya kenal ketua KPK. Ya, saya hubungin Bang Abam ya. Akhirnya kita bertiga itu bersama Ketua Dewan Kehormatan DPR menjadi narasumber pada acara summitnya pimpinan BI di Cirebon. Lanjut. Ya, ini arti integritas ya, lalu pilar integritas, elemen integritas dan cara membangun integritas. Itu nanti yang akan kita uraikan. Lanjut. Ya, jadi integritas itu adalah sikap dan keteguhan hati untuk bertindak dalam kerangka nilai-nilai kebenaran yang hakiki. Jadi integritas itu betul-betul merupakan cermin dari sikap mental dan keteguhan hati ya. Tidak setengah-setengah ya, berani menolak sesuatu yang walaupun mungkin secara keuntungan sangat menggiurkan, akan tetapi dengan keteguhan hati dan iman yang kuat kita mampu menolaknya. Itu nanti bisa saya ceritakan di belakang ya, betapa beberapa kali saya digoda untuk itu, tapi alhamdulillah saya bisa tetap istiqomah di jalan Allah. Silakan lanjut. Ini pilar integritas. Jadi pilar integritas itu terdiri dari iman ya. Iman, lalu ada kapasitas diri. Jadi integritas itu tidak bisa tumbuh tanpa adanya kapasitas diri. Lalu lingkungan itu segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Nah, ini saya baca buku Cina Megatrend ya, para dosen atau para anak-anak mahasiswa. Kalau ingin baca buku tentang bagaimana dahsyatnya Cina, jadi agar kita tidak hanya mendengar hoax tentang negatifnya bangsa Cina, pilihlah buku Cina Megatrend. Saya baca dan saya dalami betul-betul bagaimana Cina itu mengubah bangsanya
bagaimana Cina itu bisa mengubah bonus demografi yang dulunya menjadi beban, kekhawatiran Cina, sampai Cina itu banyak yang miskin, sampai konon katanya penyakit menular itu akibat Cina itu banyak yang miskin lalu memakan binatang-binatang yang tidak layak makan sehingga menjadi virus gitu. Nah sekarang bangsa Cina berubah menjadi bangsa yang sangat maju, yang sangat produktif, menjadi bangsa yang bisa mengekspor segala macam kebutuhan rakyat di seluruh dunia ini. Jadi kenapa Cina berhasil menekan angka korupsinya? Ternyata saya baca di buku Cina Megatrend itu, Cina tidak hanya menegakkan hukum secara tegas dan keras, tetapi juga membangun kapasitas rakyatnya. Karena kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran, kata agama ya. Sehingga kalau orang miskin perutnya lapar, orang yang pertamanya mungkin tidak ada niat untuk berbuat jahat, akhirnya dengan terpaksa berbuat jahat. Makanya itu yang menjadi usulan saya ke beberapa petinggi negeri ini, bahwa pembangunan SDM bangsa ini, pembangunan budaya bangsa itu sangat penting. Makanya dalam lagu Indonesia Raya tadi yang sama-sama kita nyanyikan ya, bahwa bangunlah jiwanya itu lebih didahulukan daripada membangun raganya. Jadi saya tidak yakin hanya dengan infrastruktur yang berlimpah seperti apapun, tanpa membangun SDM bangsa ini tidak akan maju. Nah, saya tidak hanya ngomong karena saya baca buku Cina Megatrend dan telah membuktikan bangsa Cina yang begitu dasar membangun bangsanya. Ya, silakan lanjut. Ya, ini tentang iman ya. Jadi iman itu agama itu banyak dibicarakan, banyak dipamerkan, tetapi saya melihat kualitas imannya bangsa Indonesia itu makin lama malah makin menurun gitu. Ya, kita betapa sedihnya ada pengadaan Al-Qur'an juga dikorupsi, ada pembangunan masjid ya di Sumatera Selatan sana juga dikorupsi gitu. Jadi yang dikorupsi itu bukan lagi hal-hal yang sifatnya tidak menyangkut akhirat gitu, tidak menyangkut Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta ini. Jadi apapun dikorup oleh anak bangsa ini. Sehingga ada kredo yang sangat menyedihkan kita saat ini, jangankan untuk mencari yang halal, mencari yang haram saja susah. Itu menurut saya sesat gitu ya. Makanya saya tulis buku ke-26 judulnya Cacat Logika gitu. Banyak sekali yang sudah diputarbalikkan di bangsa ini sehingga bangsa ini menurut saya sudah cacat logika atau terperangkap dalam gelombang ajaran pembodohan gitu. Ya, silakan dilanjut. Nah, lalu ini lingkungan. Lingkungan ini juga yang tidak kalah pentingnya. Itu yang terjadi di Cina ya. Jadi kalau ada yang korup itu langsung ditembak mati, sehingga yang akan korup akan berpikir. Lalu yang kedua, lingkungan di Cina itu yang lebih bagus lagi yaitu iklim kompetisinya. Ya, sedikit saya mohon maaf kalau saya hanya membaca bagaimana majunya Cina karena menurut saya sangat dasar ya. Ya sangat mungkin perlu kita teladani. Jadi setelah Cina itu menegakkan hukum dengan tegas ya, lalu membangun sumber daya manusia termasuk rakyatnya dengan penyediaan laboratorium di seluruh penjuru kota, maka beberapa hari yang lalu saya sudah bikin tulisan ya lewat seorang guru bangsa yang sangat dekat dengan saya. Usulan tersebut sudah sampai kepada Bapak RI 1. Usul saya agar BUMN di negeri ini diwajibkan membangun satu perpustakaan minimal di setiap daerah, sehingga ketersediaan buku-buku untuk dibaca itu menjadi mudah oleh rakyat. Di samping ketersediaan laboratorium penelitian secara gratis. Jadi kalau ada anak bangsa ini yang punya ide, itu dia dengan gampang melakukan penelitian dan dengan mudah membuat prototipe. Ya, itu yang menurut saya satu ketimpangan di negeri ini. Negeri ini sibuk membangun infrastruktur atau yang bersifatnya fisik gitu ya, tapi non fisiknya tidak dibangun. Lalu di Cina itu yang lebih bagus lagi adalah sistem kompetisi sesama anak bangsa. Ya, itu yang menyedihkan di negeri Cina. Di Cina itu sistem kompetisi sesama anak bangsa itu patokannya cuma dua, yaitu prestasi dan kontribusi.
siapapun yang berprestasi, siapapun yang berkontribusi, telah berjasa kepada negara atau kepada organisasi, itu akan sama-sama diangkat menjadi pemimpin. Makanya di Cina itu setiap periode tertentu selalu lahir negarawan. Kenapa? Karena yang muncul ke permukaan itu memang orang-orang terbaik. Tidak seperti di negeri ini. Di negeri ini itu justru terjadi anekdot. Ya, para rektor, para tokoh itu takut kepada mahasiswa atau para dosen, ya, ada anekdot ya, kepada mahasiswa yang IPK-nya rendah atau yang kuliahnya tidak beres. Karena itu adalah calon-calon politikus yang akan nanti membuat undang-undang, ya. Itu anekdotnya, menyedihkan sekali. Ya, bukan orang-orang terbaik itu. Begitu juga yang jadi guru, kan. Yang jadi guru itu, ya, kalau kita lihat di Finlandia, di Denmark sana, negara yang sangat kecil tetapi maju gitu. Ternyata kuncinya apa? Kuncinya kejujuran, ya. Itu sudah diteliti oleh Profesor Komarudin Hidayat. Nah, di bangsa ini terbalik gitu loh. Orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang jujur, orang-orang yang ingin berkontribusi, ingin memberi, itu dihalangin. Dihalangin oleh siapa? Oleh para mafia, oleh para orang-orang pemburu rente yang menganggap langkahnya akan terhambat jika ada orang-orang baik, orang-orang jujur muncul di negeri ini. Ya, lalu apa aturan, lalu keluarga, lalu komunitas, ya, itu semuanya mempengaruhi seseorang tumbuh menjadi seseorang yang berintegritas. Silakan dilanjut. Ya, ini kapasitas yang tadi saya ceritakan, ya. Jadi bagaimana semua anak bangsa ini harus diberi akses seluas-luasnya, harus disediakan fasilitas sebesar-besarnya untuk membangun kapasitasnya gitu. Nah, sekarang kita bagaimana membicarakan kapasitas anak bangsa di beberapa daerah, terutama di kota-kota besar. Jangankan untuk membangun kapasitas, untuk tempat bermain anak-anak saja di negeri ini sangatlah susah saya lihat. Ya, makanya kenapa penyebaran narkoba, penyakit-penyakit masyarakat, ya, narkoba, LGBT, apalagi, dan segala macam penyakit masyarakat itu makin hari makin meningkat. Kenapa? Karena para generasi muda anak bangsa ini tidak punya tempat untuk menyalurkan kelebihan energinya serta bakat-bakat terpendamnya gitu. Ya, hanya untuk tempat berolahraga aja negeri kita menurut saya sangat minim sekali. Ya, jadi dalam beberapa diskusi dengan beberapa orang guru besar waktu saya bedah buku di Padang waktu itu, ya, itu sempat diperdebatkan gitu. Ya, saya katakan, ya, kita bicara data aja sebenarnya. Kita bicara data bahwa peningkatan penyakit masyarakat, LGBT, intoleran, narkoba, itu selalu menunjukkan grafik peningkatan, bukan menurun gitu. Artinya apa? Ya, artinya kita harus sama-sama introspeksi diri. Harus segera dibangun fasilitas dan sarana untuk para generasi muda bangsa ini menyalurkan bakat dan kelebihan energinya. Silakan dilanjut. Nah, ini kita bicara lingkungan dengan integritas, ya. Lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar diri kita, ya. Jadi ada sistem hukum, sistem politik, budaya, gaya hidup, teladan, kepemimpinan, kepribadian. Nah, ini semua secara jujur, kalau kita mau jujur dengan diri sendiri, itu kita akui semuanya di negeri ini bermasalah gitu. Apakah itu sistem hukum yang lemah, yang bisa dibeli, lalu sistem politik yang tidak, harusnya sistem demokrasi itu harus bisa menjamin yang muncul ke permukaan itu adalah orang-orang terbaik, berkapasitas dan berintegritas. Bukan seperti sekarang, kita sedih sekali kan, begitu ada beberapa orang anggota DPR yang berkomentar di media nasional, ya komentarnya kayak anak TK gitu, nggak berkualitas sama sekali. Saya sedih sekali gitu kan, komentarnya nggak jelas dan asal komen gitu kan. Nah, itu yang kita percaya membuat undang-undang. Ya, jadi sistem politik itu juga di negeri ini harus diperbaiki. Nah, ini saya cerita sedikit tadi diperkenalkan oleh moderator waktu saya menjadi narasumber debat capres di konvensi rakyat di Sanbuga ITB tahun 2014. Ada 7 orang kandidat waktu itu, ya. Jadi saya tanyakan kepada kandidatnya. Saya kebetulan narasumber yang diberi kesempatan pertama yang bertanya. Saya tanyakan, para kandidat capres, Bapak Ibu yang terhormat, apakah Bapak Ibu sudah punya blueprint atau konsep bagaimana memperbaiki dan membangun bangsa ini?
Karena kita tahu masalah bangsa ini bukan masalah sepele, banyak sekali masalahnya gitu kan. Ternyata tidak satu pun yang sudah berpikir ke arah sana. Yang mereka pikirkan, beliau pikirkan hanya bagaimana mendapatkan jabatan gitu. Ya, makanya kemarin saya nuliskan quote saya, ya, banyak orang yang berani melakukan apa saja untuk sukses, tetapi tidak berani mengambil tanggung jawab di balik kesuksesan. Jadi banyak orang di negeri ini yang mengalahkan segala cara untuk menjadi pejabat, menjadi anggota dewan, tetapi habis itu tidak mau bertanggung jawab terhadap jabatan yang dia dapat. Lalu gaya hidup ini juga menjadi masalah di kita sekarang. Gaya hidup hedonis. Ya, banyak orang yang mungkin gajinya cuma 10 juta tapi ingin memiliki handphone atau gadget seharga 20 juta walaupun dengan cara menyicil. Itu kan tidak perlu. Lalu gaya hidup itu di tengah bangsa ini juga saya lihat sebagian besar kita ini hanyalah jadi budak teknologi, tempat marketnya teknologi, ya, bukan menjadi subjek dari teknologi. Orang yang kita bisa memanfaatkan teknologi untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, untuk siapapun, ya. Di negeri kita malah enggak, sebagian besar teknologi hanya untuk dinikmati, untuk main, untuk apa gitu. Nah, ini terbalik gitu. Itu yang saya sampaikan waktu saya menjadi narasumber akses menuju dunia atau internet masuk desa di Metro TV tahun 2011. Saya udah wanti-wanti waktu itu. Tolong dipersiapkan mental dan kapasitas bangsa ini dalam menyambut perkembangan teknologi. Karena akan sangat berbahaya, saya bilang, kalau teknologi begitu dahsyat ini masuk tanpa dibentengi oleh mental yang kuat, ya, keyakinan yang kuat, tanpa dibentengi, tanpa dipersiapkan oleh kapasitas diri yang kuat. Lalu berikut keteladanan. Nah, negeri ini juga sangat miskin keteladanan, ya. Keteladanan untuk Untuk menjadi orang yang berintegritas. Karena kalau sudah levelnya pimpinan, kita tidak lagi bicara itu salah atau benar. Pimpinan itu harus bicara di atas itu. Dia harus bicara di atas salah atau benar. Tapi dia udah harus bicara di atas patut atau tidak patut. Pantas atau tidak pantas, ya. Jadi kalau saya melakukan A, tetap walaupun A itu sesuatu itu tidak melanggar hukum, tetapi karena saya seorang tokoh masyarakat, ya saya tidak pantas melakukannya gitu. Nah, harusnya tingkat pimpinan itu seharusnya seperti itu. Tetapi di negeri ini saya lihat tidak ada. Kalaupun ada satu dua, ya itu contohnya masih tersembunyi. Berikutnya kepemimpinan. Kepemimpinan juga begitu saya lihat. Kepemimpinan yang lahir di negeri ini juga belum banyak yang mampu membawa perubahan-perubahan ke arah yang positif. Ada satu dua yang saya baca, ya, tetapi belum banyak gitu. Kita butuhlah berapa ratus pemimpin yang bisa membawa perubahan di negeri ini. Selanjutnya yang keenam itu adalah kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa ini juga makin lama makin menurun. Kalau zaman dulu itu kepribadian bangsa ini sangat mulia, orang sangat mau berkorban, orang sangat mau membantu orang lain, ya, bekerja sama dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu kepribadian bangsa itu menurut saya makin lama malah makin menurun. Silakan dilanjut. Ya, ini sekilas sudah kita ceritakan tadi, ya. Jadi kompetisi kapasitas itu di Cina, di kita kompetisi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi makanya negeri ini nggak mau maju, ya. Ini kayaknya udah saya bahas tadi, silakan dilanjut lagi. Nah, ini yang juga sangat penting. Hubungan antara iman, ya, atau ibadah dengan integritas. Kita tahu, ya, mohon maaf saya Muslim, jadi saya bahas dari sisi agama Islam aja, ya. Tapi saya yakin agama lain juga begitu, bahwa semua ibadah itu mengandung hikmah kejujuran, ya. Kita sholat atau tidak sholat itu yang tahu hanya kita dan Allah. Pada saat kita sholat berjamaah, apakah di tengah sholat kita batal atau tidak sholat kita, wudhu kita, ya, apa wudhu kita batal atau tidak saat sholat, itu yang tahu hanya kita dan Allah. Jadi itu aspek kejujurannya sangat tinggi. Ya, kalau seorang tidak jujur kepada dirinya, bisa aja dia berbohong. Dia udah batal, tapi dia nggak ulang sholatnya. Atau puasa, atau membayar zakat. Kita juga disuruh menghitung sendiri gitu.
Jadi kalau ada orang yang melakukan ibadah dengan tekun, dengan taat, tapi berbohong jalan juga, korupsi jalan juga, ya mencuri jalan juga, itu menurut saya imannya bisa dipertanyakan gitu. Ya, artinya ibadah mencegah perbuatan keji dan mungkar itu tidak berlaku pada dirinya. Ya, itu perlu masing-masing kita introspeksi diri saja. Saya tidak mau juga menghakimi orang lain, tapi yang jelas secara umum semakin banyak orang beribadah ibadah di negeri ini, penyakit korupsi di negeri ini malah makin naik. Orang umroh dan naik haji itu bertambah-tambah terus setiap tahun sampai daftar antriannya lebih dari 10 tahun. Akan tetapi penyakit masyarakat tidak turun gitu. Artinya hubungan antara ibadah dengan perilaku seseorang dalam berinteraksi di atas masyarakat, di tengah masyarakat itu tidak berubah gitu. Lalu ibadah yang sekarang itu selalu yang mengutamakan tampilan, pamer gitu ya. Padahal yang namanya agama itu kan pekerjaan iman dan hati. Gitu. Lalu kedekatan dengan Allah, ya. Tidak mungkin orang yang dekat dengan Allah itu lebih dalam daripada takut dengan Allah. Kalau takut dengan Allah itu mungkin ada rasa ingin berbuat, tapi kira-kira boleh tidak gitu, halal tidak, haram tidak. Tapi kalau udah kedekatan dengan Allah, itu rasa malu hati. Ya, jangankan bicara dosa dan bukan dosa, yang tidak pantas pun tidak akan dilakukan sebagai seorang anak manusia yang harusnya menjadi pemimpin di muka bumi ini. Silakan dilanjut. Ya ini ya, saya sampai mencari ide ya, bagaimana untuk menyindir orang-orang tidak jujur di negeri ini. Saya datang pas pulang kampung, saya datang ke kebun kelapa, ya, lihat ada monyet ya di kampung saya itu yang disuruh memanjat kelapa. Itu cuma dilatih sekitar 2 minggu atau 1 minggu kata tukang monyetnya gitu. Itu bisa melakukan tugas dengan amanah dan jujur. Monyet ini kalau disuruh mengambil kelapa yang tua, dia ambil yang tua. Kalau disuruh ngambil yang muda, dia ngambil yang muda. Tanpa menyeleweng sama sekali. Ya, ini silakan, ini bisa juga di komen di sini lebih bagus ya. Jadi sedangkan pejabat atau anak bangsa ini malah terbalik gitu. Waktu diskusi dengan pimpinan KPK, saya dapat cerita ada seorang pejabat tinggi di negeri ini yang ditangkap tangan OTT itu sedang tanda tangan fakta integritas bersama stafnya. Coba bayangin, ya. Ini sangat lucu menurut saya. Itu ibarat orang sholat, habis sholat langsung mencuri gitu. Ya, sedang tanda tangan fakta integritas, lalu datang tim KPK tangkap tangan gitu. Ini luar biasa menurut saya. Itu betul-betul membohongi diri sendiri ya. Antara sikap yang diambil dengan yang ditampilkan kepada anak buah dan kepada orang lain gitu, sambil difoto-foto kan, tanda tangan fakta integritas, tapi ternyata melakukan pencurian. Jadi ini yang bikin saya ikut terpacu untuk selalu menggelorakan, mensuarakan integritas. Silakan dilanjut. Ya, ini latar belakangnya yang menurut ini saya kebetulan pernah menjadi pimpinan SMK Telkom gitu ya, sehingga saya mengamati juga apa sih perbedaan saya sekolah dulu dengan anak-anak sekarang sekolah gitu ya. Jadi banyak hal nilai-nilai yang menurun ya dari sisi pendidikan juga gitu ya. Kalau dulu saya kecil ya, guru-guru itu walaupun beliau-beliau itu naik sepeda ontel, tapi beliau-beliau itu sangat punya harga diri. Mereka sangat kita hormati, walaupun hidupnya sederhana, di rumah yang sederhana, tapi kita sangat hormat, gitu ya. Karena tidak ada unsur-unsur yang sifatnya melanggar integritas yang beliau-beliau lakukan itu. Guru-guru itu betul-betul menjadi tuan guru yang sangat kita hormati dan kita teladani. Nah itu yang menurut saya juga sekarang sudah mulai agak melenceng ya. Ya mungkin juga PR buat pemerintah, jangan hanya memperhatikan para aparatur negara di Departemen Keuangan yang digaji besar, tetapi guru ini ya pendidik sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ya,
itu harus diperhatikan juga tingkat kesejahteraannya, sehingga beliau-beliau betul-betul bisa full 100% mengabdikan dirinya untuk pendidikan gitu. Kita tahu ya, dalam buku sejarah dikatakan begitu kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika, pertanyaan pertama Kaisar adalah berapa orang guru yang masih hidup. Beliau tidak bertanya berapa orang tentara atau berapa orang polisi atau berapa orang pegawai lainnya yang masih hidup. Artinya apa? Itu guru itu menjadi modal utama untuk membangun kembali Jepang gitu. Belum lagi keteladanan dari orang per orang tokoh masyarakat ya, itu di negeri ini minim sekali gitu. Mencari sosok teladan di negeri ini susah. Yang gampang tuh mencari sosok teladan dalam hidup mewah ya, dalam berfoya-foya, itu banyak sekali di media sosial dan di media nasional. Lalu ini yang gambar yang berikutnya sebelah kiri ya, itu orang antri korupsi. Makanya kenapa para pejabat itu yang ditangkap korupsi itu tetap bisa tertawa sumringah, berbeda dengan di negara lain ya. Kalau ada orang yang tertangkap korupsi itu malu, tertunduk malu. Kalau di negeri ini tetap tertawa sumringah. Ya, mungkin ada yang tahu kenapa sebabnya? Ya, salah satu sebabnya adalah mereka tahu persis bahwa di lingkungan mereka itu hampir semuanya teman-teman mereka itu korup. Mereka hanya kebetulan lagi sial saja tertangkap, sehingga mereka ya nggak malu gitu. Ya, nggak punya rasa bersalah. Saya kebetulan sial saja gitu. Teman-teman saya juga maling semua gitu kan, mungkin gitu. Lalu ini ya. Yang terakhir tadi ini integritas bangsaku, ini saya bedah di gedung KPK. Waktu saya bedah buku di gedung KPK ini ada jaksa KPK yang sampai meneteskan air mata. Jadi makanya saya sengaja tampilkan gambar ini. Itu saya cerita tentang, tidak hanya cerita, itu juga dengan data gitu ya. Bagaimana perjalanan karir saya dan hidup saya, itu jaksa KPK itu berkomentar, saya nggak tahu Bapak ini manusia atau malaikat gitu. Jadi saya cerita kalau saya mau kaya, itu berapa karya inovasi saya itu bisa saya jual ke vendor, lalu nanti vendor jual lagi ke perusahaan gitu. Saya bisa kaya raya, tapi perusahaan rugi gitu. Kalau mahasiswa mungkin nggak kenal ya. Kalau yang era-era saya gitu masih ingat. Waktu Telkom mengoperasikan telepon umum kartu magnetik yang bisa interlokal dan bisa internasional, itu kartunya dipalsu oleh orang-orang sehingga Telkom rugi 200 miliar per tahun. Saya insya Allah alhamdulillah berhasil menemukan sebab dan solusinya. Akan tetapi ya saya tidak dapat apa-apa, saya tidak jadi pejabat, saya tidak tapi saya tetap ikhlas untuk tetap berkarya gitu. Itu tahun 2000. Lalu tahun 2008 saya kembali jadi The Best Inovator Nasional. Artinya saya ikhlas tidak hanya saya ucapkan gitu, saya tunjukkan dengan perbuatan. Saya walaupun tidak dapat ganjaran secara duniawi dari perusahaan, tapi saya yakin Allah tidak tidur sehingga saya terus berbuat untuk menjadi orang yang bermanfaat. Lanjut. Ini pilar kehidupan ya, untuk jadi pegangan kita semua. Yang jelas apapun yang kita lakukan, kita harus tetap berpedoman kepada kitab suci ya, spiritual. Lalu kita harus tetap mencari ilmu ya. Mencari ilmu itu tidak harus melalui sekolah ya. Saya beberapa kali presentasi di pesantren di beberapa orang tua ya, selalu komplain tentang ilmu ini. Saya bilang ilmu itu tidak hanya ilmu dari buku, bisa juga lewat mendengarkan YouTube, membaca internet ya. Yang penting kita jadi berilmu sehingga kita tidak seperti katak dalam tempurung dan mudah dibodoh-bodohi. Lalu yang ketiga itu pengalaman. Pengalaman hidup itu tidak hanya cukup dikenang, tapi harus kita jadikan pelajaran, harus kita jadikan bahan motivasi untuk kita bisa mengubah diri ke depannya lebih baik. Lalu yang keempat kita selalu mencari yang lebih baik ya, seperti kata quote-nya ya. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Sehingga kita selalu mencari sesuatu yang lebih baik dan lebih benar. Silakan dilanjut.
Ini bibit KKN yang menurut saya ya, karena beragama cuma tampilan, agama tidak sampai ke marwah yang paling dalam, sehingga korupsi, kolusi, dan nepotisme itu malah terjadi di tempat ibadah gitu. Ini yang perlu mungkin PR buat para tokoh agama untuk beragama dan beribadah itu harus benar-benar sampai ma'rifatnya, sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu bibit KKN berikutnya itu adalah ini gaya hidup hedonis. Ini sangat menyedihkan di masyarakat ini. Banyak orang menghalalkan segala cara ya. Bahkan segala cara itu dengan cara menipu diri sendiri gitu. Dengan memakai barang-barang KW, barang-barang tiruan seolah menjadi tampilan orang kaya atau barang-barang pinjaman gitu. Akhirnya dikejar oleh debt collector ya. Itu juga merupakan bibit dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harusnya kita hiduplah apa adanya, ya. Saya pernah berapa kali bicara dengan teman-teman kita dari etnis pendatang itu, bahwa mereka untuk kekayaan yang untuk sampai sekian itu, mereka masih makan bubur sehari-harinya untuk hemat. Lalu kalau mereka punya tabungan sekian, mereka baru beli mobilnya Kijang. Kalau kita enggak, uangnya baru sedikit, lalu dipaksa untuk kredit, ya, cicilan, memaksa beli mobil yang lebih mahal. Nah, itu nanti akan memaksa atau memancing seseorang untuk melakukan korupsi. Begitu ada kesempatan. Karena apa yang dia hasilkan setiap bulannya itu tidak mencukupi untuk memenuhi tagihan-tagihan kebutuhan tiap bulannya. Lalu ini kebiasaan menumpuk harta ya, juga menjadi bibit KKN. Selanjutnya takut miskin ya, padahal Allah sudah jamin rezeki setiap yang bernyawa ya, setiap yang bergerak itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Lalu yang terakhir ini adalah memikirkan keturunan, 7 keturunan ya. 7 keturunan harus bisa kaya raya. Jadi dari sekarang sang kakek sudah menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar nanti anak cucunya tetap kaya raya. Ini juga merupakan bibit KKN. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang-orang serakah menumpuk kekayaan di negeri ini, ya sudah tidak masuk akal menurut saya. Tidak hanya memikirkan diri dan anaknya, tetapi sudah mikirin 7 keturunan berikutnya gitu. Makanya KKN makin lama makin besar di negeri ini. Ya, silakan lanjut. Ini elemen integritas ya. Jadi integritas itu yang utamanya jelas jujur. Jujur ini adalah jujur kepada diri sendiri, jujur kepada yang maha kuasa, dan jujur kepada orang lain. Lalu yang keduanya amanah. Amanah itu melakukan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita secara jujur, ya, secara adil, secara baik. Lalu berikutnya adil. Adil ini juga setiap orang dituntut untuk berbuat adil, ya. Itu tidak hanya ajaran dari kepribadian ya atau moral, tetapi juga ajaran agama. Karena adil itu bahkan kepada keluarga sendiri kita harus adil dibandingkan kepada orang lain. Lalu konsisten dalam menegakkan sifat jujur, sifat amanah itu. Selanjutnya maluati. Maluati ini tingkatnya tidak lagi pada takut salah dan benar, tetapi apa kata orang, patut tidak, pantas tidak gitu ya. Jadi betul-betul kita kembali kepada budaya bangsa ini yang dulunya sangat mulia. Itu bangsa ini dulu budaya maluati itu tinggi sekali gitu. Cerita saya sedikit di kampung saya, kalau ada orang yang menjual harta pusaka lalu digunakan untuk membeli sepeda motor atau beli mobil, itu sama orang kampung diteriakin seolah dia mengendarai nenek moyangnya gitu. Akan timbul efek malu. Padahal itu bukan mencuri, dia menjual harta pusaka nenek moyangnya. Akan tetapi karena menjual sesuatu yang ada itu bukan sesuatu yang pantas, karena setiap orang itu harusnya malah memberi manfaat, maka itu menimbulkan efek maluati gitu. Nah sekarang orang nggak peduli, jangankan menjual harta pusaka ya, negara pun kalau perlu dijual. Lalu berikutnya elemen integritasnya yang terakhir ya, berani membela yang benar. Kita harus berani membela orang-orang yang terzalimi karena kejujurannya. Kita harus berani
mengapresiasi orang-orang yang berani berkata benar, orang-orang yang berani berbuat jujur. Itu harus sama-sama kita dukung untuk kita bela atau kita munculkan ke permukaan. Sehingga di negeri ini muncullah orang-orang sosok-sosok yang berintegritas, jujur, ya, amanah, yang kelak akan menjadi negarawan. Negeri ini sangat miskin akan negarawan. Beda dengan di Cina seperti cerita saya tadi. Itu setiap periode, kalau kita baca sejarah Cina itu selalu muncul pemimpin-pemimpin hebat. Bukan pemimpin yang tidak dikehendaki, baru 2 tahun 3 tahun menjabat sudah didemo untuk turun. Ya, silakan dilanjut. Nah, ini banyak yang bertanya kepada saya bagaimana proses menanam integritas ini. Dulu ada usulan kepada bangsa ini oleh beberapa orang tokoh untuk potong 1 generasi. Saya bilang saya tidak sepakat. Karena sudah terbukti berapa anak muda yang justru begitu mendapat posisi itu langsung korup juga gitu. Kita tahu dulu Gubernur Jambi itu yang muda sekali itu, Zumi Zola atau siapa nama. Lalu ada Andi Malarangeng, harus ada Anas Urbaningrum. Berapa banyak para generasi muda ini juga langsung korupsi gitu. Jadi artinya potong 1 generasi menurut saya tidak pas lagi untuk memperbaiki bangsa ini. Saya usulkannya lah sistem cangkok gitu, ya. Bagaimana dibuat sebuah sekolah berkarakter yang betul-betul, ya, dipantau beberapa orang terbaik di negeri ini yang berkapasitas, ya. Lalu kita sisipkan ke beberapa instansi gitu. Ya, jadi tidak cukup lagi potong 1 generasi. Lalu proses menanamkan integritas itu menurut saya kalau dalam keluarga itu dimulai dari seseorang, yakni mahasiswa sama mahasiswi, ya. Seorang anak muda, pemuda dan pemudi ketika akan mencari jodoh. Itu pada saat itu sudah mulailah harusnya dibangun integritas. Ya, apakah jodoh yang dicari itu sosok yang jujur, ya, yang sehati, yang kelak akan membangun rumah tangga yang sakinah, ya, yang juga melahirkan keluarga yang jujur. Lalu ini di proses pernikahan, ya, ini juga niat untuk menikah. Lalu pada saat kehamilan seorang ibu, ini juga harusnya diniatkan oleh kedua orang tuanya agar anaknya kelak juga menjadi anak yang jujur, yang berintegritas. Tetapi tentu saja tidak cukup diniatkan, ya, juga harus diberi makanan dari hasil uang-uang yang halal gitu. Kalau anak diniatkan menjadi anak yang baik, tapi hasil uang menyuap juga diberikan kepada anak, ya menurut saya anak tidak akan menjadi sosok yang jujur gitu. Karena seperti dalam buku saya, ya, Filosofi Air itu, apa yang ada di dalam raga itu akan mempengaruhi jiwa gitu. Ya, demikian, ya, lanjut. Ini tadi udah saya bahas, ya, jadi dicangkokkan, ya, di sistem menumbuhkan integritas tengah bangsa ini tidak cukup lagi dengan dipotong 1 generasi, tapi sistem cangkok lalu disebarkan. Lanjut. Ini cara menumbuhkan integritas, ya. Yang pertama, kuatkan imannya, yakinkan diri bahwa kalau kita berusaha, kita tidak akan pernah kelaparan. Mungkin tidak kaya raya, ya, tetapi apa yang kita butuhkan akan dicukupkan oleh Yang Maha Kuasa. Saya sudah mengalami sendiri, ya. Insya Allah, alhamdulillah, segala yang saya butuhkan selalu ada pada saat dibutuhkan. Ya, jadi kekuatan iman itu yang utama. Lalu yang kedua, bangun kemampuan, karena tanpa kemampuan dan kapasitas, ya otomatis kita akan mudah tergoda untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi apabila kita punya kapasitas dan punya kemampuan, ya kita akan dengan mudah untuk meraih apa yang kita inginkan. Lalu hormati kejujuran, mari kita sama-sama menghargai kejujuran, walaupun kejujuran itu datang dari orang yang paling bawah. Saya pernah waktu main ke mall bersama anak gadis, sama anak bujang saya gitu, ya. Lalu anting anak gadis saya itu masih kecil, hilang di toilet gitu.
kita udah sampai di lantai 5 atau lantai 4 gitu ya, baru tahu bahwa anting anak gadisnya jatuh. Begitu kita kembali ke toilet, saya ketemu seorang cleaning service, ibu-ibu yang sedang hamil gitu, langsung bertanya, Bapak cari anting anaknya ya? Saya terenyuh itu. Ada orang yang menurut saya ya, lagi hamil gitu, pasti dia lagi butuh uang, tetapi dia langsung mengembalikan atau mencari orang yang punya anting yang dia dapat. Ya, saya beri uang agak banyak gitu, karena menurut saya harus menghargai kejujuran yang seperti ini. Ya, mari kita sama-sama menghargai kejujuran. Lalu hindari haram atau yang tidak halal sekecil apapun. Karena ketika kita yang kecil-kecil itu kita biarkan kita makan, itu lama-lama tanpa terasa dia akan menjadi besar sendiri. Lanjut. Ya, ini sekedar ini aja ya, awas OTT. Silakan dilanjut lagi. Ini apa dari masa ke masa ya perjalanan bangsa ini, dulu, kini, dan nanti. Kalau dulu kita punya tokoh yang sangat berintegritas ya, ada Bung Hatta, ada Jenderal Hugeng, ada Pak Baharudin Lopa ya. Bung Hatta ini sampai untuk membeli sepatu beli aja harus menabung dulu. Ya, tidak kesampaian pada posisinya orang kedua di negeri ini. Begitu juga dengan Jenderal Hugeng ya. Beliau hidup sederhana pada jabatannya Kapolri. Lalu Pak Baharudin Lopa yang waktu itu menjabat Dirjen ya, eselon 1 di Departemen Kehakiman, tapi membuka wartel di rumahnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bukan dengan cara yang lain-lain gitu. Lalu ini Bapak Artijo Alkosar ya, itu Hakim Agung yang sayang sekali tidak dimunculkan. Saya ingin sekali menulis buku tentang beliau ini, betapa jujurnya beliau. Beliau jadi Hakim Agung sekitar 10 tahun dengan gaji ratusan juta mungkin ya. Tetapi waktu meninggal kekayaan beliau hanya sekitar 200-300 juta. Gaji-gaji beliau itu ternyata banyak diberikan kepada fakir miskin, membantu orang-orang miskin ya, membantu sekolah dan segala macam. Ini orang jujur yang betul-betul patut kita teladani. Lalu nantinya ya saya tidak tahu. Saya belum melihat siapa sosok di bangsa ini yang mampu menggantikan Bung Hatta, Pak Hugeng, Pak Baharudin Lopa, dan Pak Artijo almarhum ini ke depannya. Belum terlihat oleh saya. Moga-moga ada di antara kita atau di antara mahasiswa TELU nanti ya, yang akan menjadi sosok-sosok yang mampu jadi teladan integritas di tengah bangsa ini. Ya, lanjut. Ya, ini cerita saya tadi ya, saya nemukan sebab dan solusi ketika Telkom rugi 200 miliar per tahun dari fraud ya, pemalsuan kartu telepon umum. Lalu ini ada berita acara sengaja saya tampilkan untuk bukan jangan dikata saya mengada-ada. Ini ada barang sisa proyek yang secara administrasi bukan lagi barang perusahaan, tetapi secara hukum Tuhan juga bukan barang saya. Tidak saya jual. Ini kalau saya jual ke Glodok nilainya 600 juta tahun 2000. Kijang baru harganya waktu itu hanya 100 juta, jadi 6 kijang baru. Tapi karena saya yakin ini bukan milik saya, secara ini sama Yang Maha Kuasa, ini saya paksa orang gudang untuk mengambilnya atau menitipkannya. Kalau saya jual, saya yakin tidak ada hukum yang akan mengenai saya, karena secara administrasi ini barang sisa proyek. Ya, ini juga yang membuat jaksa KPK waktu itu meneteskan air mata. Lanjut. Ya, demikian ya presentasi singkat saya tentang buku ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, ya, ada salah kata atau apanya, saya mohon dimaafkan. Silakan. Iya, Pak Dedi, baik. Wah, luar biasa ini. Saya masih terpana, Pak Dedi ya, menyimak paparan Bapak karena begitu dalam
kata integritas ini ya Pak, dan juga begitu luas. Nah izinkan para hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke dalam acara diskusi bersama atau tanya jawab, saya ingin menggali lebih dalam terutama tentang integritas akademik Pak, karena mungkin saya berada di dalam dunia akademik dan di sini juga kebetulan para peserta yang hadir adalah Sivitas Akademika. Nah, kalau menurut pengalaman pribadi juga ya Pak Dedi, dan juga pengamatan saya selama menjadi dosen di kampus ini, telah terjadi tindakan yang melanggar integritas akademik, terutama misalnya contoh sederhananya nih Pak Dedi ya, terkait presensi kehadiran, kemudian plagiarisme, curang Pak ya, terutama dalam ujian gitu ya, mahasiswa itu menggebu-gebu ingin mendapatkan nilai yang bagus barangkali atau takut gagal atau mengulang mata kuliah. Kemudian ada juga bekerja sama dengan sesama rekannya yang sudah jelas-jelas itu adalah tugas individu yang akan dinilai ya Pak ya, atau kolusi. Kemudian ada fabrikasi juga Pak, mengarang data karena udah mepet nih waktu, tidak mungkin lagi dikerjakan kok, tapi harus selesai ya Pak ya. Kemudian ada juga falsifikasi dengan dalih sulit sekali ditemui, tidak pernah direspon, jadi sehingga memasukkan tanda tangan contohnya ya Pak ya, atau ghosting Pak. Karena saya tidak memahami, malu bertanya juga, takut disangkanya saya tidak paham, akhirnya membayar orang untuk mengerjakan tugas dengan istilah ghosting ya Pak ya. Terus disit, belum mengerjakan tugas, jadi saya bohong aja, saya sakit nih Pak, harap dimaklumi, meminta tambahan tenggat waktu atau deadline ya. Dan juga kadang-kadang ada juga gratifikasi, memberikan hadiah kepada penguji sebelum waktunya ujian ya Pak ya. Nah, ini karena saya menarik di dalam buku Bapak ini, Bapak membahas tentang fondasi, dan juga barusan Bapak membahas tentang elemen integritas ya Pak ya. Nah, dan saya juga tertarik dengan sistem cangkok yang tadi Bapak paparkan. Kira-kira nih Pak, sistem cangkok seperti apa nih yang cocok untuk kampus Universitas Telkom, khususnya ya, untuk menanamkan fondasi integritas kepada para sivitas akademika, dan juga nanti terutama menerapkan elemen integritas terutama dalam hal kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Mangga Pak Dedi, bagaimana menurut Bapak? Ya, kepada adik-adik mahasiswa ya, hindarilah ketidakjujuran, kecurangan itu sekecil apapun gitu. Ya, saya waktu kuliah di STT Telkom, IPK saya tidak bagus gitu ya, tapi saya berusaha menjalani ya, karena kita sudah kerja baru kuliah lagi gitu, memang agak berat ya. Lalu dosen-dosennya banyak dosen killer dari ITB ya. Itu STT Telkom kan terkenal ya. Tapi saya berusaha tetap jujur gitu. Saya pikir kalau saya harus DO, ya saya yakin Allah sudah menyiapkan jalan yang lebih baik buat saya. Itu prinsip saya. Jadi saya tetap berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kecurangan sekecil apapun gitu. Nah, kepada adik-adik mahasiswa, saya menyarankan juga begitu. Nah, kita punya contoh langsung waktu itu. Ada contoh langsung dari Pak Ketua STT-nya, Pak Profesor Dr. Bambang Hidayat. Ini berapa kali saya komunikasi sama beliau. Beliau punya contoh nyata gitu ya. Beliau waktu diberi kesempatan oleh Telkom pendidikan S2, S3 ke Prancis bersama beberapa orang dari Telkom gitu ya. Beliau berhasil sampai selesai S3. Akan tetapi ada satu orang yang tidak bisa S2 saja tidak tamat gitu. Kembali ke Indonesia. Tapi nggak berapa lama habis itu beliau yang gugur di S2 di luar negeri itu malah jadi direktur gitu. Ya artinya apa? Artinya keberhasilan pendidikan ya belum tentu juga bisa langsung menjamin keberhasilan dalam bidang kehidupannya gitu. Ya mungkin begitulah jalan Allah yang sudah menyiapkan jalan-jalan sukses kita, jalan-jalan kebahagiaan kita, dan itu jalan itu tidak ada yang sama, persis sama, pasti semuanya berbeda. Tapi jalan itu sudah disediakan oleh Allah. Ya, tadi menyangkut bagaimana di kampus untuk membangun sosok-sosok yang bisa dicangkokkan. Ya, menurut saya harus ada tim pemantau khusus gitu. Tim pemantau khusus apakah menyediakan kantin-kantin kejujuran atau apapun gitu ya. Lalu ya kita bisa memantau anak-anak itu sampai kita betul-betul meyakini ada berapa orang sosok yang bisa jadi teladan. Ya, kalau perlu kita beri penghargaan gitu. Nah, saya waktu jadi salah seorang manajemen di sekolah waktu itu, saya bikin namanya program kepedulian. Program kepedulian itu saya buat kuesioner ya kepada para siswa tentang nama satpam, nama cleaning service, alamat teman-temannya gitu, ya.
Lalu yang banyak mengetahui nama satpam, nama cleaning service, alamat teman-temannya, nama orang tua teman-temannya, itu saya beri hadiah gitu. Beri hadiah jam tangan, lalu saya tulis the best personality. Ya, jam tangannya tidak mahal tapi menjadi kebanggaan gitu. Lalu sejak itu mulai muncul saling peduli di antara siswa dengan cleaning service, dengan satpam gitu. Sampai ada satpam yang datang ke ruang saya menyampaikan terima kasih. Nah, selama ini beliau tidak dianggap oleh siswa gitu. Sejak ada program saya, beliau jadi senang gitu. Itu salah satu contoh. Mungkin dalam aspek kejujuran juga bisa dibuat seperti itu di kampus. Ya. Apakah dengan membagikan kuesioner, ya. Lalu dimunculkanlah orang-orang yang betul-betul berintegritas. Jadi nanti orang-orang berintegritas itu dapat dipertimbangkan apabila nilai akademisnya pas-pasan gitu. Daripada orang yang nilai akademisnya bagus tapi dengan cara mencuri data misalnya kan. Itu saran saya seperti itu, Bu Ima. Baik. Satu lagi ya rekan-rekan Pak Dedi, sebelum saya mengundang pertanyaan dari para peserta. Mungkin kalau menurut saya Pak Dedi, terutama bagi para pelaku koruptor ya, ada satu faktor yang mempengaruhi, yaitu gaya hidup atau hedonisme ya Pak ya, atau barangkali lingkungan yang mempengaruhi bahwa kalau misalnya Anda berada di dalam posisi jabatan tertentu, maka Anda harus seperti ini dan itu. Nah, kalau menurut Pak Dedi sendiri, bagaimana kita mengajakkan self-esteem ya Pak ya, dan juga self-confidence kita, bahwa tadi Bapak mengatakan penting sekali untuk berani membela kebenaran dan menjadi diri sendiri, sehingga kalau misalnya kita diberi amanah, itu kita bisa konsisten dan beramanah. Bagaimana menurut Bapak? Ya, yang pertama yang dilakukan, yang harus diingat oleh setiap orang yang diberi amanah adalah semua amanah yang kita sandangi, kelak akan kita pertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa di akhirat nanti. Itu harus selalu jadi pegangan hidup kita gitu ya. Agar kita setiap akan berbuat yang tidak baik, itu kita berpedoman ke sana. Lalu yang kedua, ya, ini sedikit dalam agama Muslim mungkin ya, dalam beribadah sholat itu, kalau bisa kita pahami makna bacaan sholat itu. Ya, jangan hanya membaca, tapi kita tidak paham artinya, sehingga kita sholat, habis sholat kita berbuat jahat lagi. Ya, mungkin begitu. Lalu yang kedua, yang ketiga mungkin ya, bagi seorang pejabat, yang paling penting itu diawasi, di manage gitu ya, itu keluarga gitu. Karena ada banyak contoh, kata teman-teman di KPK, sebagian besar pelaku koruptor itu tergoda karena permintaan keluarga, istri dan anak gitu, yang ingin anak-anaknya hidup mewah seperti teman-temannya. Itu juga menyebabkan seseorang akhirnya karena sayang sama anak, akhirnya memaksakan diri. Gitu, Bu Ima. Baik, Pak Dedi. Iya, nah hadirin yang berbahagia, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama Pak Dedi. Silahkan di sini panitia juga sudah mengundang teman-teman untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat, atau sambil menunggu teman-teman di sini menuliskan pertanyaan pada kolom chat, saya akan mengundang pertanyaan langsung ya. Silahkan dapat raise hand 2 orang penanya pertama. Nah, ingat nih teman-teman, kapan lagi kita bisa mendapatkan buku Integritas Bangsa secara gratis langsung dari penulisnya. Dan tadi Pak Dedi juga mengatakan ada kerudung cantik. Jadi bagi penanya perempuan bisa dipakai pada acara spesial, untuk penanya laki-laki bisa diberikan kepada orang yang terkasih. Iya. Saya cek dulu di chat. Ya, ternyata sudah ada yang bertanya. Saya cek belum ada yang raise hand ya. Saya mohon izin Pak Dedi untuk membacakan pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Maulana, Fakultas Industri Kreatif, Program Studi S1 Seni Rupa. Saya ingin bertanya Pak Dedi, apa faktor yang membuat banyak orang tidak takut kepada Tuhan, sehingga dia berlaku tidak jujur? Maaf, saya ambil contoh para pejabat, mereka saat dilantik, mereka disumpah di atas kitab kepercayaan masing-masing, tapi mereka masih berani untuk melakukan kecurangan. Nah, silakan Pak Dedi direspon dulu. Ya, menurut saya itu ya kesalahan persepsi ya di tengah masyarakat, bahwa apa yang kita miliki ini, semua yang kita dapat ini adalah titipan.
titipan yang akan kelak kita pertanggungjawabkan. Maka ada juga quote saya sering nulis quote ya. Semua yang kita dapat itu adalah titipan. Makanya hanya sementara dan banyak syaratnya. Tapi apa yang kita perbuat adalah milik. Makanya selamanya dan banyak manfaatnya. Jadi apa yang kita perbuat, perbuatan-perbuatan bermanfaat itu malah jadi bekal kita nanti di akhirat kan. Tapi semua yang kita miliki, apakah itu harta, apakah itu tahta, itu titipan sementara yang tanggung jawabnya besar dan syarat-syaratnya besar untuk bisa nanti kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan fokus kepada mendapatkan titipan, tetapi fokuslah untuk mendapatkan milik kita. Apa itu? Perbuatan bermanfaat dan ketaatan kepada Yang Maha Kuasa gitu. Ya. Jadi makanya sangat disayangkan ini jarang hal ini menjadi kajian dari para pemuka agama atau ustadz gitu ya. Padahal dalam kitab suci kata-kata yang artinya dunia dan kata-kata yang artinya akhirat itu jumlahnya persis sama, yaitu 155 kata. Tetapi umat beragama di negeri ini rata-rata saya lihat fokus 90% memikirkan dunia gitu, tanpa berpikir bagaimana akhirat kelak mereka bisa pertanggungjawabkan. Mungkin gitu jawabannya, Pak. Baik, Pak Dedi. Jadi mengingatkan saya kalau dalam Islam kita ada rukun iman yang percaya qada dan qadar ya Pak ya. Ya. Terkadang yang berbuat jahat itu berpikir, saya kan tidak mungkin meninggal besok atau dihukum besok ya Pak. Oh iya, bisa. Baik, nah ini ada pertanyaan kedua lagi nih Pak Dedi dari Derek Rahmadaya, FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mau izin bertanya, bagaimana dengan tokoh yang memang benar-benar jujur dan amanah dalam mengemban jabatan di pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat, namun dicopot jabatannya karena dinilai bekerja terlalu jujur? Bagaimana sikap kita atau tanggapan yang benar yang sebetulnya harus dilakukan, Pak? Ya nggak apa-apa, itu yang namanya istiqomah gitu ya. Saya terus terang, saya beberapa kali punya kesempatan untuk menjadi pejabat tinggi gitu. Tetapi dengan embel-embel mungkin saya harus berbuat tidak baik gitu ya. Ya terus terang saya sudah sempat dipanggil di ring 1 segala gitu ya. Tetapi jika hal itu menurut saya akan menyebabkan diri saya tergelincir, saya tidak ambil. Gitu. Saya sangat yakin hidup itu akan mulia, hidup itu akan bahagia ketika kita hidup lurus dan jujur. Sehingga kapanpun kita mau tidur, ketika kita bangun tidur, ketika kita akan berolahraga, kita tidak pernah rasa khawatir atau beban kita akan ada masalah dengan KPK, dengan kejaksaan. Karena saya pernah juga ya diskusi sama orang yang bermasalah itu. Ternyata walaupun mereka kaya raya, hati nurani mereka itu walaupun tidak setiap saat gitu, itu kadang-kadang timbul kecemasan gitu. Ya. Gitu lihat mobil polisi padahal nggak ke rumahnya gitu ya, ada rasa tidak enak, ada rasa deg-deg gitu. Itu menurut saya orang yang terancam seperti itu tidak akan pernah bahagia dengan sempurna gitu. Baik. Ini luar biasa sekali ya Pak ya. Nah ada pertanyaan berikutnya juga nih Pak Dedi dari Yakob Putra Simatupang dari Fakultas Komunikasi Bisnis. Kita ketahui di negara kita banyak ketidakjujuran, contohnya orang dalam. Kita ketahui kalau kita tidak punya orang dalam, maka kita akan sulit untuk mengurus segala sesuatu. Jadi mau tidak mau, kita mencari orang dalam atau mencari jalan tikus. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus ini? Bapak sebagai seseorang yang barangkali apakah bisa atau pernah melakukan hal tersebut? Dan saya sebagai mahasiswa, apa yang harus saya lakukan jika itu terjadi kepada saya? Ya, semaksimal mungkin ya, dihindarkan. Ya, diusahakan tidak gitu. Kalau saya berusaha gitu. Walaupun saya punya kenalan banyak gitu, networking luas, tapi saya usahakan saya menempuh caranya ya tetap seperti orang biasa gitu, orang lain gitu. Ya, berilah keteladanan bahwa kita taat kepada aturan ya, taat kepada adab dan etika ya, jangankan melakukan cara-cara orang dalam gitu. Kita menerobos antrian aja itu nilai kita menurut saya sudah di bawah gitu ya. Kita tahu ya, sapi itu di kampung saya itu cukup dipagar sama bambu yang lapuk gitu, itu tidak diterobos gitu. Kalau di negeri kita enggak, jalan busway itu sudah dipagar, sudah dikasih palang besi, dijaga petugas tapi masih diterobos gitu.
Jadi marilah kita tertibkan diri kita dari hati nurani yang paling kecil ya, untuk menjadi orang yang tertib, orang yang taat aturan. Mudah-mudahan setelah itu kita menaik menjadi orang yang berkepribadian, orang yang beradab dan beretika. Jadi sekecil apapun, kalau kita sudah mulai dari menyuap ya, walaupun hal kecil ya, misalnya mengurus KTP, itu mengurus apalah, itu kalau nggak disuap lambat misal gitu ya. Saya kemarin perpanjang SIM itu saya antri sampai 3 jam, ya saya antri aja gitu. Kalau saya nggak mau antri ya saya lapor, saya ngopi dulu gitu, nanti saya datang lagi. Tapi saya tetap mengikuti aturan yang ada. Padahal saya kenal baik sama Dirjen Perhubungan Darat. Ya. Kalau saya mau Pak Budi ya, Budi Setiadi, kalau saya mau saya tinggal WA dia, WA beliau, mungkin saya tinggal langsung ke kantor Samsat gitu ya. Tapi saya tidak mau. Karena saya rakyat, saya ya ikut perpanjangan SIM ya, saya antri, saya daftar gitu. Jadi marilah kita tidak hanya bicara, kita tunjukkan dengan perbuatan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bernilai, dan dengan nilai-nilai itu insya Allah orang akan menghargai kita, dan jalan hidup kita akan dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Yakin, harus yakin gitu. Ya Pak Dedi, karena ini saudara Yakob mengatakan, tapi Pak kalau kita tidak melakukannya ya, maksudnya tadi barangkali Pak jadinya mencari orang dalam gitu ya Pak ya, atau melalui jalan tikus itu selalu didahului terus. Apakah harus terus bersabar barangkali Bapak? Ya. Bersabar saja, nanti insya Allah akan ada hikmahnya gitu. Kita akan nggak tahu, kalau Allah yang menginginkan ya, laut pun bisa dibelah jadi jalan kan. Bisa jadi dibalik terhambatnya kita mengurus sesuatu karena kita jujur, nanti ada jalan lain yang dibuatkan oleh Allah yang buat kita sangat bahagia gitu. Kita yakin, harus yakin seperti itu. Karena hukum tabur tuai, hanya setiap menabur kebaikan lah yang akan bisa menuai kebaikan. Baik Pak Dedi, iya. Begitu teman-teman semuanya. Jadi ini betul-betul tantangan sebetulnya ya Pak Dedi. Oh iya. Ya tantangan ya Pak ya. Tantangan. Bagaimana kita bisa konsisten itu kalau menurut saya Pak, dan Bapak luar biasa menjadi sosok dan contoh yang bagus sekali untuk teman-teman generasi di sini ya, bahwa kita menjadi konsisten masih bisa menjadi orang yang sukses. Nah, satu lagi nih Pak, pertanyaan dari Saudara Rafli Rizky, Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya izin bertanya, membahas integritas yang Bapak sampaikan, apakah suatu lembaga pendidikan dapat disebut berintegritas dan bijak jika mengadakan pembelajaran atau jam pelajaran pada waktu ibadah atau sholat, terutama bagi umat muslim, dan juga pada waktu ibadah agama lainnya? Terima kasih Bapak. Ya, saya pernah diskusi dengan seorang ustadz ya, yang sangat dalam ilmunya menurut saya, Bapak Sugiarto ya, yang juga rektor Universitas Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Bukan Universitas, Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Namanya Ustadz Sugiarto. Waktu itu saya diundang untuk bedah buku di situ. Lalu pada saat yang sama azan, sholat zuhur gitu. Saya bertanya, Pak Rektor, ini apa kita break dulu? Oh nggak usah, terusin aja gitu. Jadi ibadah itu boleh ditunda kalau kita sedang berbuat yang bermanfaat, berbuat baik. Jadi tidak harus pada sholat saat azan datang itu kita harus langsung sholat. Kecuali pada saat azan datang kita lagi main game gitu ya. Kalau kita ada menyebutkan hadis, cuma saya lupa hadisnya. Jadi tidak apa-apa. Tidak harus di break gitu, begitu ada panggilan sholat. Nanti kalau masih penasaran saya carikan, saya WA beliau minta hadisnya. Jadi nggak apa-apa. Kalau kita sedang belajar lalu azan gitu, ya teruskan aja belajarnya. Karena belajar itu juga berbuat baik dan berbuat bermanfaat. Kecuali kita berbuat yang sia-sia. Baik Pak Dedi. Jadi betul-betul ya ini kita tadi ya Pak, sebetulnya harus berani gitu. Kalau misalnya oh ya tadi sudah waktunya sholat ya Pak Dedi ya, kita sampaikan bahwa ini merupakan hal yang lebih penting barangkali tadi kalau saya menekankan malu atau takut kepada Tuhan itu menjadi fondasi integritas yang penting ya Pak Dedi. Iya. Nah, baik Pak, ini pertanyaan berikutnya nih, makin ini aja Pak, makin memanas dan makin seru, dari Saudara Alfian Akbar Aulia, Fakultas Informatika. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak tentang anggota KPK yang melakukan korupsi, dan bagaimana pendapat Bapak untuk mengatasi kejadian tersebut agar tidak terjadi lagi di lembaga tersebut? Saya berpikir kalau lembaga penegaknya saja ternyata korupsi,
bagaimana bisa mengatasi korupsi-korupsi di lembaga lainnya di Indonesia ini, Pak? Ya, ini yang saya juga cukup prihatin ya. Sebuah menurut saya yang harus segera diperbaiki. Itu anggota KPK itu harusnya melalui DPR gitu. Karena kita tahu DPR itu adalah lembaga politik ya yang sangat rawan terhadap munculnya praktek-praktek kecurangan di situ. Menurut saya akan lebih baik anggota KPK dan pimpinan KPK itu murni diseleksi oleh akademisi gitu. Jadi tim seleksinya sudah dari akademisi, tetapi habis itu masuk juga ke DPR. Itu yang saya cukup cukup prihatin gitu. Akhirnya di KPK itu ya ada istilahnya tebang pilih ya, lalu terjadinya ada barang bukti yang dicuri gitu ya. Padahal itu orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah digaji besar dengan biaya negara besar, yang kita harapkan mampu untuk mengatasi masalah korupsi di negeri ini. Ternyata ya begitu kejadiannya gitu. Jadi perlu diperbaiki menurut saya sistem pengangkatan dan pemilihan anggota KPK itu. Baik. Dimulai dari sistem rekrutasinya ya Pak Dedi ya. Betul. Ya. Orang yang teruji gitu. Ya. Mudah-mudahan Pak untuk berikutnya nih, mudah-mudahan Bapak juga tadi saya lihat ternyata politik sangat mempengaruhi setiap kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pemerintah ya Pak Dedi. Oh iya betul. Ya. Baik Pak Dedi. Nah ini sebetulnya melanjuti pertanyaan dari yang sebelumnya ya, ada Saudara David Adriono dari Fakultas Komunikasi Bisnis, Program Studi Administrasi Bisnis. Izin bertanya Bapak, bagaimana pandangan Bapak jika pemimpin kita yang ditunjuk pemerintah pusat untuk melayani dan membantu masyarakat, namun pemimpin inilah memanfaatkan jabatannya untuk membuat peraturan tanpa ada kesepakatan dari masyarakat atau rakyat, serta mengambil keuntungan di balik peraturan yang dibuat, misal hanya mensupport parti tertentu seperti pengusaha dan langsung disahkan peraturannya. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, kalau sebagai rakyat ya, kita coba menyampaikan kebenaran, tapi tetap dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, gitu ya. Ya, kalau merasa ada suatu penyimpangan, ya apakah itu dibuat surat, ya. Tapi ingat, karena di negeri ini sekarang kan sangat gampang orang ditersangkakan, sehingga usahakan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menghina dan tidak menghakimi. Ya, silakan disuarakan apakah itu di Twitter, di media sosial, ya. Apakah itu melalui surat ya. Tapi sekali lagi yakinkan itu kita punya data dan fakta kejadian sebenarnya, tidak hanya katanya-katanya. Lalu sampaikan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Ya. Itu saran saya dan itu yang pernah saya lakukan. Baik, Pak, ini ternyata ada juga yang bertanya dari video YouTube, Pak. Nah, ini saya akan membacakan pertanyaannya dari Saudari Aulia Rahmawardani, Fakultas Industri Kreatif. Izin bertanya, bagaimana cara merubah pola pikir para petinggi atau pejabat yang meminta persenan dana yang akan disalurkan? Ya, untuk merubah pola pikir pejabat itu harus dimulai dari pola pikir pengangkatan pejabat. Itu kembali kepada kita harus memperbaiki sistem politik di negeri ini gitu. Maka saya katakan, misalnya saya pernah usulkan itu beberapa diskusi gitu ya. Misalnya seseorang untuk menjadi anggota DPR, paling tidak dia minimal sarjana S1, lalu menulis makalah, ya, menulis makalah tentang ya apa yang dapat dia kerjakan, ya. Jadi tidak cukup hanya dari sisi integritas, dari sisi syarat administrasi saja gitu. Ya, itu yang paling aman menurut saya selama ini ya melibatkan perguruan tinggi kan. Tapi betul-betul fairness ya, sehingga dari sistem demokrasi yang ada itu memang memunculkan orang-orang yang berkapasitas dan berintegritas gitu. Kalau sistemnya seperti sekarang ya saya agak pesimis gitu ya. Ya tidak hanya akhirnya karena pemimpin tertingginya tidak berintegritas, yang ditunjuk di bawah juga tidak berintegritas kan. Karena tidak mungkin seorang jujur menunjuk orang yang tidak jujur. Seperti kata Bapak bangsa Tan Malaka, minyak bercampur dengan minyak, air bercampur dengan air.
Jadi kalau di atasnya orang tidak baik, ya tidak mungkin mengangkat orang yang baik. Baik. Ya berarti betul-betul memang dimulai dari sejak pemilihan para pemangku pimpinan di negara kita ini ya Pak ya. Itu di buku 7 pilar lengkap saya tulis Mbak. Itu di buku 7 pilar itu kalau nggak salah saya kan hampir 500 halaman ya. Oh, itu, berarti ini untuk bedah buku selanjutnya ya Pak Dedi. Akan lebih bagus kita kupas besar-besaran di situ. Karena memang saling berketerkaitan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Dedi. Saya Julaika Nurul Sakinah dari Fakultas Industri Kreatif. Setelah melihat pertanyaan sebelumnya mengenai tokoh jujur yang ditarik jabatannya karena terlalu jujur dan baiknya untuk berintegritas kita mundur. Jadi bagaimana nasib negara ini jika hal tersebut terus berlanjut? Apakah ada kemungkinan untuk negara ini berubah menjadi lebih baik? Kalau ada, bagaimana? Ya, kalau optimis kita tetap harus optimis, ya. Tapi kalau melihat kenyataan yang ada, ya kita paling tidak harus ikut bersuara lah, ya, ikut bersuara untuk ikut menyuarakan atau memunculkan orang-orang jujur dan orang-orang baik di negeri ini. Jangan hanya diam gitu. Jangan sampai orang baik hanya diam aja. Akhirnya orang-orang yang baik yang harusnya sama-sama kita dukung, kita munculkan tidak muncul gitu. Ya, karena kita tahu dunia media sosial itu sekarang malah dikuasai yang menurut saya yang aneh-aneh gitu ya. Bahasa yang aneh-aneh, bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang istilah bodoh, dungu, macam-macam gitu ya. Itu malah mempengaruhi jiwa-jiwa para generasi calon pemimpin bangsa gitu. Kalau hal seperti itu selalu didiskusikan, didengar dan ditulis. Baik. Nah, ini ada satu lagi Pak sebelum kita sampai ke penghujung acara. Satu pertanyaan lagi dari teman kita Muhammad Arik Sri Nalendra, Fakultas Komunikasi Bisnis, jurusan Public Relation. Bapak, saya mau bertanya, selain orientasi akhirat, apa pentingnya integritas di kini dan nanti bersama Pak Dedi Mahardi? Pak Dedi, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para sivitas akademika yang telah hadir di sini dan juga menonton melalui kanal YouTube? Silakan. Ya, pesan saya di tengah anak bangsa ini yang sekarang tidak peduli dengan karakter dan budaya, jadilah para anak-anak mahasiswa orang-orang yang punya karakter, punya value, punya integritas, punya budaya yang baik, karena itu akan menjadi diferensiasi buat para milenial untuk berkompetisi di era globalisasi. Jadi tidak cukup hanya punya hard skill ya, tapi juga bangun soft skill-nya gitu. Yakinlah sesuatu yang baik itu akan menghasilkan yang baik juga. Itu pesannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Dedi Mahardi. Teman-teman, mari kita berikan applause yang hangat untuk Pak Dedi. Boleh di-clap tangannya atau berikan ikon tepuk tangan. Nah, sekarang sudah zamannya canggih ya Pak ya, jadi bisa tepuk tangan langsung atau ikon atau di YouTube juga boleh. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa ungkapan-ungkapan yang saya ingat yang tadi telah dilontarkan oleh Pak Dedi. Hidup itu akan mulia jika kita berlaku jujur. Sebisa mungkin kita konsisten menjadi diri sendiri, menerapkan integritas dalam setiap elemen kehidupan kita. Percayalah, setiap kebaikan yang kita tanam akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan selalu berbuat benar, kita tidak akan menghadapi masalah dan dapat tidur setiap malam dengan lelap karena menghindari perilaku menyimpang dari integritas akan menenangkan hati nurani kita. Mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang berkarakter dan integritas demi menjadi bangsa Indonesia yang lebih baik. C.W. Lewis, seorang penulis dari Inggris berkata, ingatlah, integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada orang yang mengawasi. Atas nama panitia, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dedi Mahardi selaku narasumber kita di pagi ini atas ilmu dan pengalamannya mengupas tuntas integritas bangsaku dulu, kini, dan nanti. Serta terima kasih juga kepada partisipasi teman-teman semua yang telah hadir di sini dan juga menonton di kanal YouTube Open Library. Acara saya serahkan kepada Mbak Ajeng selaku MC. Salam, hey, harmony, excellent, integrity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.